Salam, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Kamis, tanggal 26, bulan Maret, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Pekabaran untuk Laodikia, Bapak Ibu sekalian. Pelajaran ini menyoroti hubungan erat antara surat kepada jemaat Kolose dan pekabaran kepada jemaat Laodikia. Kedua pesan tersebut sama-sama menekankan pentingnya pertumbuhan rohani yang sejati dan kewaspadaan terhadap kemerosotan iman. Surat Kolose yang juga dibacakan di Laodikia menunjukkan bahwa masalah rohani yang dihadapi jemaat tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Paulus menekankan pentingnya mengenal kehendak Allah secara mendalam sebagai dasar kehidupan yang benar. Sementara itu Bapak Ibu, pekabaran kepada Laodikia menyoroti kondisi rohani yang suam-suam kuku dan membutuhkan pertobatan. Kedua bagian ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa umat kembali kepada kesetiaan yang sejati kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sejarah umat Allah menunjukkan pola yang berulang, yaitu kecenderungan untuk menyimpang dari kehendak Tuhan dan mengikuti nilai-nilai dunia. Para nabi dalam Perjanjian Lama secara konsisten menegur bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka. Teguran tersebut tidak hanya bersifat kritik, tetapi juga mengandung ajakan untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Seruan pertobatan ini terus berlanjut melalui pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Bahkan para rasul setelah kebangkitan Kristus tetap menyampaikan pesan yang sama kepada umat. Hal ini menunjukkan bahwa pertobatan adalah inti dari pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Pesan ini tetap relevan bagi setiap generasi orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, kesamaan pekabaran antara kitab nabi-nabi dan kitab Wahyu menunjukkan kesinambungan rencana keselamatan Allah. Dalam kitab Yesaya, umat Allah dipanggil untuk bangkit dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hal ini sejalan dengan pekabaran dalam kitab Wahyu yang mengajak umat untuk keluar dari kegelapan dan hidup dalam terang Allah. Kedua kitab tersebut menekankan kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kepada umatnya. Selain itu Bapak Ibu, gambaran tentang umat sebagai mempelai menunjukkan hubungan yang erat dan penuh kasih antara Allah dan umatnya. Kesamaan ini menegaskan bahwa rencana Allah tidak berubah dari dahulu hingga sekarang. Umat dipanggil untuk hidup setia sebagai bagian dari rencana besar tersebut. Saudara yang terkasih, proses penyatuan surga dan bumi yang dijelaskan dalam pelajaran ini menunjukkan tahapan karya keselamatan Allah. Peristiwa di Kalvari menjadi titik awal kemenangan atas kuasa dosa dan iblis. Selanjutnya saudara, pelayanan Kristus di bait suci surgawi berperan dalam mempersiapkan umat untuk menerima keselamatan. Tahap berikutnya adalah penghakiman yang memastikan keadilan Allah ditegakkan secara sempurna. Proses ini berakhir dengan pemusnahan dosa dan segala bentuk kejahatan dari muka bumi. Dengan berakhirnya dosa saudara-saudara, hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan
secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah berlangsung secara teratur dan pasti menuju kesempurnaan. Namun, Bapak Ibu, di tengah rencana besar tersebut, setiap manusia memiliki tanggung jawab pribadi untuk tetap setia kepada Allah. Kesetiaan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain, melainkan harus menjadi keputusan pribadi setiap orang percaya. Pilihan-pilihan yang dibuat setiap hari mencerminkan siapa yang menguasai hati seseorang. Jika seseorang memilih untuk mengikuti kehendak Allah, maka hidupnya akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Sebaliknya Bapak Ibu, jika dunia menjadi prioritas, maka hubungan dengan Tuhan akan melemah. Refleksi diri menjadi hal penting untuk memastikan bahwa hidup kita berada di jalan yang benar. Kesadaran ini mendorong setiap orang untuk terus memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, sebagai kesimpulan pelajaran hari ini bahwa pekabaran kepada jemaat Laodikia dan surat kepada Kolose memiliki pesan yang saling melengkapi tentang pertumbuhan rohani dan pertobatan. Sejarah umat Allah menunjukkan bahwa kebutuhan akan pertobatan adalah sesuatu yang terus berulang dalam setiap zaman. Rencana keselamatan Allah berjalan secara bertahap hingga akhirnya menyatukan surga dan bumi dalam keadaan yang sempurna. Di tengah proses tersebut, setiap orang dipanggil untuk mengambil keputusan yang benar dalam hidupnya. Kesetiaan kepada Allah harus diwujudkan melalui pilihan yang konsisten setiap hari. Oleh karena itu, setiap orang percaya perlu menjaga hatinya agar tetap setia kepada Tuhan hingga akhir. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.